squamous cells first, the majority of cervical cancer cases are squamous cell carcinomas. The second most common type, also associated with cervical adenocarcinoma, which involves the epithelial gland cells of the cervix. But either way, the progression from HPV infection to cervical intraepithelial neoplasia to cancer is generally slow, and it can take between 10 and 20 years before invasive cervical cancer develops. Okay, now since HPV is a sexually transmitted infection, the risk of developing cervical cancer is highest in females who do not use condoms and have multiple sexual partners. Not every HPV infection results in cervical cancer, though. In fact, the immune system fights off most HPV infections, so it's believed that there are other factors involved. For example, the risk increases depending on the type of HPV, how long the infection lasts, and if the person is immunocompromised. Environmental factors like smoking also increase the risk. But the good news is that vaccination against HPV immunizes against several HPV types linked with cervical cancer, including HPV-16. The first symptom of cervical cancer is often abnormal vaginal bleeding, especially after sexual intercourse. Other symptoms include vaginal discomfort, vaginal discharge with an unpleasant smell, and pain when urinating. If the cancer has spread beyond the pelvic wall, it can cause symptoms like constipation and bloody urine. Screening for cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer is done with a pap smear with high-risk HPV testing. Pap tests are so good at detecting precancerous cells that screening recommends a pap smear every 3 years for females between 21 and 65 years of age. Together with the HPV vaccine, this has contributed significantly to the drop in cases of cervical cancer worldwide. Now, during a pap test, some cells from the transformation zone are collected with a brush, and then they're examined under a microscope for dysplasia. If the pap test comes back positive for dysplasia, it may be followed up with a colposcopy, which is when a magnifying device called a colposcope is used to get a zoomed-in view of the cervix and then obtain biopsies. Treatment options for cervical intraepithelial neoplasia include cryosurgery, where liquid nitrous oxide is used to freeze and kill abnormal cells, and conization, where the transformation zone and some or all of the endocervix is removed surgically. Conization can be done with a scalpel, called cold knife conization, laser, or by heating a loop of thin wire with electricity, called loop electrosurgical excision procedure, or large loop excision of the transformation zone. Treatment of early cervical cancer is to surgically remove either just the tumor or also the uterus and associated lymph nodes. If the cancer is more advanced, radiation and chemotherapy may be done. All right, as a quick recap, cervical cancer is a cancer of the female reproductive system affecting the cervix. It's most often a squamous cell carcinoma caused by a human papillomavirus infection. It starts as cervical intraepithelial neoplasia and develops very slowly. Many cases of cervical cancer can now be prevented thanks to the HPV vaccine or caught very early on by screening for precancerous lesions with a pap test. Precancerous lesions can be managed with cryosurgery or conization, whereas treatment for cervical cancer is surgical. Thanks for watching. If you're interested in a deeper dive on this topic, take a look at osmosis.org, where we have flashcards. Ya, bagaimana? Apa sudah jelas ya untuk videonya? Ya, itu pendahuluan singkat ya mengenai bagaimana kanker serviks ya atau karsinoma squamosa sel squamous sel serviks ya, karsinoma sel squamous serviks. Jadi bisa juga selain karsinoma squamous juga bisa menimbulkan adenokarsinoma juga ya kalau misalnya berkaitan dengan HPV related. Jadi ada beberapa tipe HPV yang menjadi faktor risiko terjadinya karsinoma serviks ya. Bisa tipe yang katanya yang setengah kasusnya itu tipe 16 ya, sisanya juga ada biasanya tipe 18. Jadi yang high risk HPV ya
tipe 16 dan tipe 18. Nah, bagaimana proses infeksi HPV itu? Kalian kan tadi sudah menyimak ya dari bagian apa dulu ya virusnya menginfeksi gitu ya, kemudian protein apa yang dihasilkan oleh HPV tipe 16-18 ini. Ada yang bisa menjawab? Mungkin yang berkaitan dengan replikasi DNA dari virus setelah menginfeksi bagian imatur squamous cell-nya atau bagian zona transformasinya biasanya ya. Kalau misalnya terjadi suatu trauma gitu ya pada area area zona transformasi, baik misalnya akibat hubungan seksual atau misalnya akibat prosedur, misalnya prosedur medis lainnya ya, misalnya persalinan, itu kan bisa menimbulkan suatu trauma juga ya, atau yang lainnya lagi. Jadi itu menjadi rentan untuk kalau misalnya ada infeksi HPV itu bisa masuk ya melalui area-area trauma itu dan akhirnya terjadilah suatu infeksi HPV ya. Jadi mungkin ada yang bisa menjawab protein apa yang dihasilkan oleh HPV tipe 16-18 ini sehingga memicu proliferasi pada sel epitel squamusnya. Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, dokter. Ya, silakan yang pertama. Mungkin protein P53, dokter. Protein P53. Tadi lihat nggak di videonya apa yang ditampilkan protein apa gitu ya? Ada lagi mungkin yang ingin menjawab ya? P53 ya lanjutannya ya, maksudnya setelah si protein HPV yang awalnya ini keluar ya, jadi menghambat P53 bisa ya, tapi saya minta jenis protein apa yang dimiliki oleh si virus HPV ini sehingga bisa memicu proliferasi berlebih dari sel epitel serviks. Izin menjawab, dokter. Wah, banyak sekali dah. Siapa ini yang duluan? Sebut namanya ya. Baik, saya Devani, dokter. Kalau di video tadi disebutkan kalau HPV itu menghasilkan protein E6 dan E7, dokter, kalau di video. Terima kasih. Ya. Ada mungkin yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah? Baik, dokter. Ya. Perkenalkan, nama saya Eva dengan NIM 131. Ya, silakan Eva. Itu protein E6 dan E7 nanti akan memblok tumor suppresor gen P53. Terima kasih, dokter. Oh ya. Ya, ada lagi yang ingin berkomentar? Ya, jadi tadi sudah benar ya, kalau di video itu kan ditampilkan ya beberapa protein yang signifikan mempengaruhi proses proliferasi sel epitel squamous pada serviks itu disebutkan adalah E6 dan protein E7 ya. Sebenarnya HPV ini banyak memiliki protein ya, jadi ada protein luar ya atau kapsidnya ya, yaitu L1, L2 itu ya, yang nanti kalau misalnya pemberian vaksin itu kan targetnya memang dari kapsidnya itu juga ya. Namun yang di sini yang paling signifikan perannya dalam proses proliferasi adalah E6 dan E7 ya. Kalau E6 itu dikatakan menghambat tumor guardian genomnya itu ya, tumor suppressor gen P53. Sedangkan E7 ini menghambat RB gen ya. Jadi semuanya sebenarnya fungsinya cegah proses siklus sel ya. Jadi baik P53 maupun RB gen, kalau P53 kalau misalnya ada kerusakan DNA,
maka akan di-repair atau akan diaktifkan menuju ke apoptosis. Tapi kalau di sini karena P53-nya dihambat kerjanya, jadi walaupun terjadi kerusakan DNA akibat virus ini, tetap dia siklus selnya berjalan. Makanya yang dihasilkan adalah sel-sel yang sifatnya berbeda dengan sel-sel asli dari serviks itu ya. Jadi dia lebih atipik gitu ya. Itu asal awal mulanya ya. Jadi terbentuklah suatu lesi intraepitelial. Jadi masih precancer lesion. Nah, kalau misalnya ditopang lagi dengan mutasi-mutasi yang lain, misalnya RB gennya diganggu ya, kemudian mutasi-mutasi pada tumor suppressor gen yang lain juga misalnya ditambahkan, maka terjadilah suatu cancer lesion ya. Jadi dia sudah tidak precancer lagi, jadi sudah invasif sifatnya. Jadi untuk terjadinya suatu cancer lesion atau cancer cervix ini memerlukan sebenarnya banyak faktor ya. Jadi dia tidak langsung, misalnya infeksi HPV gitu, langsung dia akan menimbulkan cancer cervix ya. Jadi tetap aja ini merupakan faktor risiko ya. Jadi kira-kira faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung atau memperbesar risiko terjadinya cancer cervix, misalnya pada orang dengan infeksi HPV gitu ya. Apa yang faktor-faktor tambahan lainnya yang bisa memicu terjadinya suatu cancer cervix? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Tadi kan ada disebutkan ya, tidak semua akan menjadi cancer gitu ya. Tergantung dari apa dan apa ya. Silakan, mungkin ada yang sudah menyimak. Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Mungkin salah satunya itu adalah kebiasaan merokok. Ya, faktor risiko lainnya kebiasaan merokok. Terus apa lagi? Ya, mungkin yang ingin menambahkan? Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Jadi untuk faktor risikonya itu, yang pertama mungkin dari jenis HPV-nya yang menginfeksi, kemudian dari lamanya paparannya, lalu dari faktor risiko seperti merokok, dan juga apabila mungkin pasiennya memiliki imunosupresi. Mungkin sekian dari saya, dokter. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Ingin menambahkan, dokter? Ya, silakan. Mungkin dengan penggunaan KB, dokter. Ya, jadi penggunaan kontrasepsi tertentu ya. Ada lagi mungkin yang menambahkan faktor-faktor lainnya? Menambahkan, dok. Ya, sedikit. silakan. Jadi, namanya? Oh ya, perkenalkan dok, nama saya Tutu Palguna Ananda Kusuma, NIM 042. Jadi salah satu faktor yang mungkin menyebabkan itu adalah yang saya lihat sih tadi berhubungan seksual yang tanpa menggunakan pengaman seperti kondom, dan juga melakukan hubungan seksual juga tidak setia dengan pasangan seperti itu, dok. Multi partner gitu ya. Ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi pendapatnya Pak Guna tadi? Saya rasa sudah banyak ya yang memberikan tanggapan ya di sini, memberikan respon. Jadi ya infeksi HPV, kalau misalnya hanya satu faktor aja, misalnya adanya infeksi HPV ya belum tentu bisa menimbulkan suatu CA cervix. Ya. Jadi ada banyak faktor lainnya ya. Kalau di video tadi ya salah satunya ini ya status imun. Jadi kalau misalnya imunitasnya bagus ya bisa saja ya infeksinya dibendung gitu ya, atau misalnya dihilangkan oleh sel-sel imun. Ya, jadi makanya sekarang banyak sekali penelitian yang mentargetkan ke arah pengecekan sistem imunnya, respon imun pada sel kanker itu ya. Jadi
Kalau misalnya tertarik mungkin nanti melakukan penelitian mengenai kanker serviks bisa ya, bisa ke arah mungkin penilaian respon imun terhadap kansernya ya, sel-sel kansernya itu sangat banyak sekali diteliti ya, dan inilah yang mempengaruhi suatu perkembangan neoplasma pada serviks ya, termasuk kanker serviks ini. Ini tadi benar ya, status defisiensi imun sangat mempengaruhi. Kemudian merokok itu ya juga ya, merokok kan menyebabkan peningkatan ini juga ya, radikal bebas ya. Kalau misalnya radikal bebas banyak dalam sel tubuh kita termasuk di serviks ya, lebih rentan akan mengarahkan ke mutasi-mutasi dari misalnya supresor gennya atau misalnya proto-onkogennya menjadi onkogen gitu ya. Yang lainnya tadi multipartner ya berkaitan dengan ini ya, transfer dari virus ya. Jadi tadi kan selain virus ya, selain faktor virusnya ya, jumlah virus juga mempengaruhi ya. Kalau misalnya banyak virusnya yang masuk ya, berpengaruh juga ya. Jadi kuantitas virusnya, kemudian ya penggunaan kontrasepsi tertentu ya. Ada beberapa penelitian yang mengkaitkan penggunaan kontrasepsi, misalnya justru ya penggunaan kondom gitu ya, juga menimbulkan suatu cedera atau lesi ya pada serviks. Itu ada penelitiannya juga ya. Padahal kan pencegahan dari kanker serviks juga dibilang kondom ya, penggunaan kondom gitu misalnya untuk mencegah masuknya virus gitu. Tapi juga penggunaan kondom katanya menimbulkan suatu iritasi juga ya pada serviks. Jadi memudahkan terjadinya lesi intraepitelial juga ya. Itu ada beberapa penelitian yang mengatakan seperti itu ya. Jadi ya faktor trauma memang mempengaruhi kondisi serviks ya. Jadi tapi secara umum ya respon imun tadi ya yang sangat besar pengaruhnya. Oke, sama merokok. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, Dek? Nah, untuk pencegahannya ini sangat penting ya, apalagi usia-usia sebelum pernah melakukan hubungan seksual ya. Kalau bisa dilakukan vaksin HPV ya. Mungkin ada yang sudah di sini, yang cewek-cewek di sini. Ya, efektifnya sih sebenarnya sebelum berhubungan ya. Jadi vaksin itu sangat baik dilakukan jika belum pernah memiliki riwayat berhubungan seksual. Makanya sekarang kalau vaksinnya tuh lebih diarahkan ke usia anak-anak ya. Jadi mungkin ada yang sudah vaksin? Di sini sudah ada? Sudah, Dok. Sudah ya. Nah, bagus ya. Jadi Sudah, Dok. Melakukan vaksin HPV ya sebelum kalian pernah melakukan hubungan seksual untuk pertama kalinya gitu ya. Ketawa, Dek. Ya, selanjutnya ya untuk penanganannya kalian mungkin nggak perlu terlalu banyak tahu ya di sini karena spesialistik. Jadi kalau misalnya sudah dapat misalnya pasien ya yang mengkonsulkan nanti hasil pap smear gitu, setidaknya kalian tahu ya ini gambarannya apa gitu ya. Jadi dari hasil pap smear misalnya disebutkan ada atipikal sel gitu misalnya ya, atau misalnya askus gitu, atau jawaban dari pap smear itu bisa mengarahkan oh ini kemungkinan ke arah lesi prekancer ya. Jadi harus dilanjutkan konsul ke bagian objin ya, objin yang khusus untuk onkologi bisa ya. Jadi setidaknya kalian bisa merefer ya. Kalau penanganan saya rasa cukup tahu sedikit aja ya. Jadi di stadium awal penanganan atau di precancer lesion itu penanganan lesi serviks ini lebih mudah ya. Jadi tidak memerlukan tindakan pembedahan yang sifatnya lebih luas gitu ya. Jadi cukup tadi dikatakan cukup konisasi, cukup dengan minimal surgery lah istilahnya ya, lip yang gitu ya. Sedangkan kalau misalnya sudah advance ya,
memerlukan pembedahan yang lebih luas ya. Jadi diambil sampai ke uterusnya, kemudian bahkan sampai ovarium, kelenjar getah bening sekitarnya. Dan kalau misalnya sudah ada metastasis, ya harus ada kemoradiasi ya. Kalau kemoradiasi itu efeknya justru lebih luas lagi ya, nggak cuman di serviks aja. Jadi sampai sel-sel seluruh tubuh ya. Jadi sampai menekan proses pembentukan sel darah gitu ya. Jadi menekan sel-sel tubuh menekan sel-sel di bagian tubuh yang lainnya ya. Jadi menyebabkan kerontokan rambut gitu ya. Jadi lebih banyak efeknya kalau misalnya sampai dilakukan kemoradiasi. Sehingga di sini deteksi dini itu sangat penting ya, Dik ya. Kayaknya dengan pap smear gitu ya. Jadi ditekankan ke arah sana. Ada pertanyaan nggak lagi? Cukup memberi gambaran singkat ya tentang cancer cervix untuk videonya. Videonya sih nggak ribet ya. Kalau dulu saya kasih video ini ya, video tentang bagaimana HPV itu menyebabkan cancer cervix. Jadi lebih ribet lagi ya. Kalau yang ini kan general dia ya videonya. Nah, biar enggak pusing dulu ya karena belum ada kuliahnya. Nanti kuliahnya baru saya lebih detail jelaskan. Mungkin sekian kalau dari saya. Kira-kira Dokter Oki ada masukan nggak? Ada pertanyaan nggak, Dek? Juga? Iya, Dokter Arni, terima kasih. Minggu depan kita ada mengambil pap smear ya, ada penelitian untuk mengambil pap smear pada pasien HIV. Mungkin kalau ada yang tertarik untuk gabung bisa hubungi Ibu Kartika Wadet 3 ya. Ya. Kita lanjut aja ke materi berikutnya ya. Waktu kita sampai jam berapa, Dokter Arni? Waktunya sekarang sampai jam 12 loh ya. Ayo kita lanjut aja ya. Jam 12 ya. Ya. Ini hostnya udah dialihkan ke saya karena mau upload video. Iya ya. Hostnya. Ya. Selamat siang adik-adik. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah video tentang BPH yaitu benign prostate hyperplasia, di mana kelainan ini sering ditemukan pada laki-laki terutama berkaitan dengan aging proses pada usia tua ya. Nah, BPH itu merupakan tumor jinak, kepanjangannya benign prostate hyperplasia, yaitu benign itu jinak ya, tumor jinak yang asalnya dari prostat. Untuk lebih lanjutnya saya akan putarkan videonya dan mungkin penjelasannya sekalian ya, di mana saya perlu menjelaskan saya akan stop. Sudah Dokter Arni? Sudah. Oke. Bisa dilihat nggak adik-adik? Dokter Arni bisa dilihat nggak? Belum tampil, Dokter Oki. Belum tampil ya. Sebentar ya. Coba dulu. Kok sih login gini sih? Mana tahu. Kemarin emisi pun dipakir kadang satu isi login tuh biar tahu. Tunggu. Tes.
Nggak usah ada tes ya. Is hard work. Osmosis makes it easy. It takes your lectures and notes to create a personalized study plan with exclusive videos, practice questions, and flashcards, and so much more. Try it free today. In benign prostatic hyperplasia, or BPH, prostatic refers to the prostate gland. Hyperplasia means an increase in the number of cells, and benign means that these cells aren't malignant, so they don't invade neighboring tissues. Basically, benign prostatic hyperplasia is the Ya, coba stop Dokter Armi sebentar. Ya, ya. Iya, benign prostat. Ya. Benign prostat hiperplasia itu merupakan tumor jinak yang asalnya dari proliferasi dari stroma dan kelenjar ya. Stroma dan kelenjar dari prostat. Nah, stroma dari prostat itu merupakan jaringan ikat fibros kolagen dan muskuler ya. Jadi fibromuskuler stromanya. Ya, silakan Dokter Armi. Ya. Learning medicine is hard work. Ulang lagi ya. Osmosis makes it easy. It takes your lectures and Sudah notes to masuk create ya? a personalized study plan with exclusive videos, Sudah tampil ya videonya? practice questions, and flashcards, and so much Sudah. more. Try it free today.
In benign prostatic hyperplasia, or BPH, prostatic refers to the prostate gland. Hyperplasia means an increase in the number of cells, and benign means that these cells aren't malignant, so they don't invade neighboring tissues. Basically, benign prostatic hyperplasia is the non-cancerous growth of the prostate gland. This condition is common in men over 50, and it's often considered a normal part of aging. The prostate is a small gland, about the size and shape of a walnut, that sits under the bladder and in front of the rectum. The urethra, which is the tube through which the urine leaves the bladder, goes through the prostate before reaching the penis. And that part of the urethra is called the prostatic urethra. The prostate is covered by a capsule of tough connective tissue and smooth muscle. Beneath this layer, the prostate can be divided into a few zones. The peripheral zone, which is the outermost posterior section, is the largest of the zones and contains about 70% of the prostate's glandular tissue. Moving inward, the next section is the central zone, which contains about 25% of the glandular tissue, as well as the ejaculatory ducts that join with the prostatic urethra. Last is the transitional zone, which contains around 5% of the glandular tissue, as well as a portion of the prostatic urethra. The transitional zone gets its name because it contains transitional cells, which are also found in the bladder. At the microscopic level, each of the tiny glands that make up the prostate is surrounded by a basement membrane made largely of collagen. Sitting within that basement membrane is a ring of cube-shaped basal cells, as well as a few neuroendocrine cells interspersed throughout. Finally, there's an inner ring of luminal columnar cells, which are within the lumen, or center of the gland. Luminal cells secrete substances into the prostatic fluid that make it slightly alkaline and give it nutrients which nourish the sperm and help it survive in the acidic environment of the vagina. During an ejaculation, sperm leave the testes, travel through the vas deferens into the ejaculatory ducts, and travel through the prostatic urethra. Smooth muscles in the prostate contract and push the prostatic fluid into the urethra, where it joins the sperm as well as the semen, which is the fluid that comes from the seminal vesicles. The luminal cells also produce prostate-specific antigen, or PSA, which helps to liquefy the gel-like semen after ejaculation, thereby freeing the sperm to swim. The basal cells and luminal cells of the prostate rely on stimulation from the androgens, or male sex hormones, for survival. The androgens include testosterone, which is produced by the testicles, and dihydrotestosterone, which is produced in the prostate itself. This androgen is produced by the prostatic enzyme 5-alpha reductase, which converts testosterone into the more potent dihydrotestosterone. Since androgens are steroids, they can cross the cell membrane and bind to the androgen receptors within the cell's nucleus. This inhibits apoptosis, or programmed cell death, allowing luminal and basal cells in the prostate to keep growing and multiplying. Dihydrotestosterone is 10 times more potent than testosterone because it can bind to androgen receptors much longer. Now, after the age of 30, men produce about 1% less testosterone per year. But for unclear reasons, 5-alpha reductase activity increases with age, so even with less testosterone, there can be an increase in dihydrotestosterone. Normal prostate cells respond to the increase in dihydrotestosterone levels by living longer and multiplying, and that's the underlying cause of benign prostatic hypertrophy. This is a normal process of aging, and around 50% of men develop BPH by the age of 60, and over 90% have it by the age of 85. Fortunately, in BPH, there's no increased risk for developing cell mutations that lead to prostate cancer. Rather, the entire prostate gland enlarges pretty uniformly, and small hyperplastic nodules can form within it. These nodules are smooth, elastic, and firm, and are sometimes mistaken for prostate cancer. Typically, hyperplastic nodules will form in the inner portions of the gland, specifically around the prostatic urethra, called the periurethral zone.
When these nodules, or the prostate tissue itself, compresses the prostatic urethra, it becomes more difficult for urine to pass through it. So, the urine builds up in the bladder, causing it to dilate. In response, the smooth muscle walls of the bladder will contract harder, and this leads to bladder hypertrophy, where the walls thicken and become easily irritated. Finally, the stagnation of urine in the bladder also promotes bacterial growth and can lead to urinary tract infections. Symptoms of BPH start up when the prostatic urethra gets obstructed, and that can lead to a weak and inconsistent stream of urine, called dribbling. The person might also have to strain when urinating to overcome the obstruction, have pain during urination, called dysuria, or trouble initiating urination, called hesitancy. As urine builds up in the bladder, it causes a constant sense of incomplete bladder emptying, which increases the frequency of urination at night, called nocturia. Benign prostatic hyperplasia can be identified with a digital rectal examination, which is where a finger is inserted into the rectum to feel against the anterior wall of the rectum, which lies along the posterior prostate. An enlarged prostate could indicate benign prostatic hyperplasia, while hard nodules could be a sign of prostate cancer. Levels of prostate-specific antigen, or PSA, a substance produced by healthy prostate cells, are also elevated in benign prostatic hyperplasia, since there are more cells around making the PSA. Treatment of BPH focuses on relieving the obstruction and allowing the urine to flow normally. This can be done through medications like finasteride, a 5-alpha reductase inhibitor, which shrinks the prostate gland by inhibiting the conversion of testosterone into dihydrotestosterone. Next, alpha-1 antagonists like phenoxybenzamine can bind to A1 receptors on the smooth muscles in the neck of the bladder, the prostate, and urethra, causing them to relax and allow urine to pass. In some cases, surgical procedures like transurethral resection of the prostate, or TURP, can be done to remove part or all of the prostate. All right, as a quick recap. Benign prostatic hyperplasia, or BPH, is a condition caused by increased 5-alpha reductase activity in the prostate, which leads to increased dihydrotestosterone production and prostate hyperplasia. This is considered to be a normal part of aging and doesn't increase the risk of developing prostate cancer. The enlarged prostate gland can obstruct the prostatic urethra, which will lead to urine retention, causing the bladder to dilate and hypertrophy. Symptoms of BPH include urinary problems like urinary hesitancy, dysuria, dribbling, feeling of bladder fullness, and nocturia. BPH treatments include medications like 5-alpha reductase inhibitors, alpha-1 antagonists, or a TURP procedure. Thanks for watching. If you're interested in a deeper dive on this topic, take a look at osmosis.org, where we have flashcards, questions, and other. Terima kasih Dr. Army. Mungkin bisa dimundurin dikit ke slide yang terakhir itu. Subscribe Dr. Army. Ya, Dimundurin dikit ke slide terakhir. Sebentar. Ya. Jadi adik-adik sekalian, jadi kalian tadi sudah melihat bagaimana BPH ini dan patogenesisnya serta treatmentnya. Nah, dari kenapa insidennya seringkali ditemukan pada usia tua, ya dari patogenesisnya sebenarnya masih belum begitu jelas. Di sini di banyak perpustakaan disebutkan di sini terjadi hambatan apoptosis dan juga terjadi proliferasi. Nah, proliferasi di sini antara lain disebabkan karena adanya rangsangan dari hormon androgen ya. Nah, tetapi kenapa pada usia tua itu kan harusnya hormon androgen ini menurun, tapi kenapa bisa menyebabkan terjadinya proliferasi? Bahwa ternyata selain androgen itu ada dihasilkan yaitu hormon dihidrotestosteron akibat aktivitas dari enzim 5-alpha reduktase. Nah, jadi dihidrotestosteron ini sifatnya sangat poten merangsang kelenjar maupun stroma dari prostat tersebut sehingga menyebabkan terjadinya hiperplasia dan
dapat menyebabkan nodul. Nah, dari regio yang tersering pada prostat yang mengalami hiperplasia itu lebih sering ke regio zona transisi dan zona sentral ya, yaitu area yang ada di sekitar dari saluran uretra prostatika, sehingga menyebabkan terjadinya suatu hambatan aliran urin. Hambatan itu bisa parsial maupun dapat total, sehingga menimbulkan suatu keluhan seperti yang tadi ada di slide. Dr. Armin, mungkin ada slide yang terakhir, ada dribbling segala macam. Lagi yang terakhir. Ya. Lagi. Sudah ini ada nggak? Benign prostatic hyperplasia, or BPH, is a condition called prostate hyperplasia. This is considered to be a part of aging. Ya, jadi developing prostate mundur cancer. lagi kayaknya ya. Enlarged prostate gland Jadi keluhannya, ya sedikit lagi. fluid retention, causing the bladder to dilate and hypertrophy. Symptoms of BPH include urinary problems like urinary hesitancy, dysuria, dribbling, feeling of bladder fullness, and nocturia. BPH treatments Oke, include stop. medications like 5-alpha Stop, Dr. reductase, Armin. alpha Ya, jadi ini keluhannya ya. Prostat ini kan melingkari dari struktur uretra prostatika ya. Jadi apabila terjadi hipertrofi, maka dia akan menyebabkan hambatan baik parsial maupun total, sehingga terjadilah keluhan seperti urinary hesitancy. Ini ada kesulitan untuk memulai mixing ya. Jadi penderitanya biasanya harus mengedan dulu sebelum dia mixi. Kemudian urinnya yang keluar itu juga tidak lancar, bisa menetes-netes. Kemudian adanya hambatan ini tentu saja dapat menyebabkan terjadinya residu urin yang ada di bladder, dan hal ini bisa menjadi potensi untuk terjadinya suatu infeksi ya, sehingga menyebabkan terjadinya hipertrofi dari bladder ini. Nah, nocturia ini bisa terjadi. Nocturia merupakan gangguan miksi yang frekuensinya sering biasanya ditemukan saat malam hari. Nah, kenapa dari beberapa jurnal disebutkan bisa karena salah satunya karena memang terjadi iritasi pada bladdernya, kemudian bisa disebabkan karena pada waktu malam itu memang terjadi venous return yang meningkat, dan juga disebutkan karena adanya faktor antidiuretik hormon yang memang menurun pada usia tua. Jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya nocturia. Nah, kemudian dari pemeriksaan fisik tadi sudah disebutkan bisa dibantu dengan pemeriksaan rectal tuse karena ini prostat ini kan lokasinya dari anatominya di depan dari rektum. Jadi dari pemeriksaan rectal tuse itu akan teraba. Biasanya kalau dia BPH maka konsistensi dari prostatnya biasanya kenyal ya. Nah, hal ini harus dibedakan juga dengan kanker dari prostat, karena insiden kanker prostat itu cukup tinggi juga ditemukan pada usia tua. Nah, kalau kanker biasanya konsistensi dari prostatnya itu lebih keras dan berbenjol-benjol. Pemeriksaan penunjang lainnya bisa dilakukan dengan pemeriksaan prostat spesifik antigen atau PSA. Memang tidak spesifik mendukung suatu diagnosa BPH, bisa juga dia meningkat pada proses peradangan maupun pada kanker. Tapi bisa membantu juga untuk menegakkan BPH ini. Treatmentnya untuk mengatasi obstruksi tadi diberikan obatan terapeutik antara lain yaitu anti-hormonal testosteron, anti-alpha reduktase, 5-alpha reduktase maupun pemberian muscle relaksan ya.
Selain itu juga yang terpenting adalah mengatasi obstruksinya dengan pembedahan, yaitu dengan dilakukan reseksi transureteral atau yang dikenal dengan TUR prostat, yaitu transureteral resection prostat ya. Jadi dikerok prostatnya itu di area sentralnya sehingga dapat mengatasi adanya sumbatan dari obstruksi dan hiperplasi prostat tersebut. Diagnosa pastinya ya tentu saja dengan pemeriksaan histopatologi dari TUR prostat tersebut. Harus dibedakan ini suatu lesi yang jinak ataupun ganas. Kalau yang jinak pada BPH itu sel-sel dari kelenjar, pelapis kelenjarnya itu terdiri dari 2 jenis sel, yaitu tadi sudah disebutkan ada sel sekretory dan sel basal ya. Nah, pada adenokarsinoma tentu saja jenis selnya itu biasanya satu jenis dan tanda-tanda pleomorfiknya penting juga ditemukan pada adenokarsinoma. Nah, sebelum ke adenokarsinoma itu bisa juga terjadi lesi prakanker. Lesi prakankernya itu namanya PIN atau nama lainnya itu kepanjangannya itu prostat intraepithelial neoplasia. Nah, pada PIN ini orientasi dari selnya sudah abnormal, tidak berbaris rapi seperti pada kelenjar yang normalnya. Ya, tentu saja untuk ini harusnya kalian harus melihat jaringannya ya. Mungkin nanti di blok bedah atau saya nggak tahu nanti di blok mana akan masuk untuk bisa melihat gambaran mikroskopisnya seperti apa. Baiklah, saya kira penjelasan saya cukup sekian. Kalau ada yang belum dipahami dari patogenesis, silakan saya persilakan untuk ditanyakan. Oke, ada yang nanya enggak? Cukup jelas ya? Jelas, dokter. Jelas, dokter. Jelas ya. Oke. Mungkin bisa direview sedikit gejala klinisnya dan patogenesisnya seperti apa sebelum kita tutup sesi ini. Salah satu di antara kalian menjelaskan why terjadi keluhan klinisnya apa aja dan patogenesisnya seperti apa. Ada yang bisa nggak? Oke. Yang mudah, review keluhan pada BPH apa aja biasanya? Tadi yang sudah di kalian yang kalian simak apa aja? Mungkin dari saya, dokter. Ya, silakan. Siapa itu? Manik ya? Siapa Manik? Ya, cepat ya. Dari saya, sudah. Dokter. Iya, Devani. Jadi kalau dari video itu disebutkan gejalanya itu ada beberapa yang dimana urinnya itu dia biasanya menetes dan juga lemah serta inkonsisten. Terus dia juga ketika mengeluarkan ketika miksi itu dia harus mengedan dan juga terjadi nyeri saat kencing. Selain itu terjadi juga urinary resistensi di mana kesulitan untuk memulai miksi serta adanya terjadi nokturia, dokter. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Devani. Dari patogenesisnya, mungkin ada yang bisa bantu kenapa terjadi proliferasi dari kelenjar dan stroma dari prostat ini? Dari saya, Dok. Ya, perkenalkan, Dok. Nama saya Putu Palguna Anantakesuma, nomor NIM 042. Jadi, untuk patogenesisnya itu, kan dia itu yang saya ingat, dia itu ada 2 hormon yang berperan dalam yang pada genital itu. Jadi ada testosteron dan juga ada dehidrotestosteron. Jadi kalau pada orang
orang yang orang yang masih muda, dehidrotestosteronnya itu masih dalam kadar yang normal. Sedangkan pada orang yang sudah usia lanjut, jumlah dehidrotestosteronnya itu meningkat, yang dihasilkan oleh prostat itu. Jadi peningkatan jumlah dehidrotestosteronnya itu karena ada peningkatan pada bagian 5 alfa reduktase, seingat saya dok. Jadi dengan peningkatan hormon dehidrotestosteron itu menyebabkan proliferasi yang berlebihan pada sel-sel yang ada di prostat tersebut, sehingga menyebabkan hiperbenigna hipertrofi prostat itu ya. Ya, hiperplasia dari kelenjar dan trauma ya. Ya, maaf dok. Ya. Ya, terima kasih Pak Guna, bagus sekali jawabannya. Ya, jadi menegaskan lagi bahwa memang penyebab patogenesis seperti yang diceritakan oleh Pak Guna, tapi ada yang bisa nggak menjawab. Jadi sel-sel apa aja nih yang bisa menghasilkan 5 alfa reduktase? Ada yang bisa jawab nggak? Kemudian reseptor dari hormon androgen itu ada di mana? Ada yang bisa jawab? Ya, oke. Jadi tambahan ya, bahwa sel-sel yang menghasilkan enzim 5 alfa reduktase itu adalah sel-sel stroma. Kemudian enzim ini yang akan mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron, di mana potensi dari DHT ini lebih potensial menyebabkan terjadinya proliferasi pada prostat. Nah, adapun reseptor yang androgen reseptor itu ada di membran inti ya. Jadi hormon DHT akan berikatan dengan reseptornya yang ada di membran inti, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya proliferasi atau masuk ke sikloskel sehingga terjadi proliferasi stroma maupun kelenjar epitel kelenjar dari prostat, sehingga terbentuklah nodul-nodul yang secara kalau makroskopisnya akan terlihat prostat tersebut akan membesar ya. Disebut juga BPH, benign prostate hyperplasia. Oke, ada yang ditanyakan lagi tidak? Enggak ya. Baiklah, karena waktu kita juga sudah hampir mendekati jam 12. Sesudah ini kalian akan mengikuti post-test. Post-testnya besok ya. Dari saya itu nggak jauh-jauh dari videonya, yaitu esai ya. Mungkin dari Dr. Army akan memberikan multiple choice ya. Dr. Army, silahkan ditutup. Dr. Army-nya lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya semua. Saya kok nggak bisa muter video ya? Stop. Ya, terima kasih atas kehadirannya semua ya pada video session kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi atau gambaran awal ya terhadap beberapa proses-proses patologis yang mungkin dapat terjadi pada organa genitalia feminina maupun maskulina ya. Nanti untuk kuliahnya akan lebih detail lagi selanjutnya ya dari saya maupun dari Dr. Oki. Kira-kira kan semua sudah bisa dipahami ya materi kali ini. Nah, karena sudah jam juga, jadi akan saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Boleh ditutup ya? Boleh? Oke, selamat siang. Selamat siang ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih dokter. Dokter.